Halo, good morning grade 3. Nah, di sini kita akan belajar tematik masih di pembelajaran subtema 1, pembelajaran 3. Di sini seperti yang di halaman 15 kalian bisa membaca. Di sini ada cerita tentang matahari yang setia. Boleh dibacakan. Saat pertama kali diciptakan, alam semesta berada dalam kegelapan. Tuhan yang Maha Kuasa lalu menjadikan sejumlah besar gas berkumpul dan berputar dengan cepat. Karena putaran yang sangat cepat, gas tersebut memanas dan juga memulai terbakar. Akhirnya terciptalah bola api raksasa yang sangat terang, yaitu disebut matahari. Tuhan lalu memberi tugas kepada matahari untuk menerangi alam semesta. Matahari sangat senang dengan tugas tersebut. Ia merasa bangga dapat menerangi alam semesta. Matahari melakukan tugasnya sejak zaman dahulu hingga saat ini, tanpa pernah libur satu hari pun. Setiap hari ia bertugas dari sejak fajar hingga petang menjelang. Sayang beribu sayang, manusia seringkali tidak tahan dengan panas. Manusia pun mulai memarahi dan mengejek matahari. Mendengar amarah manusia, matahari pun bersedih. Ia merasa tugasnya selama ini tidak dihargai. Ingin rasanya ia pergi dan tidak lagi menerangi alam semesta. Namun, matahari selalu ingat akan tugasnya yang diembannya. Dalam kesedihannya, matahari pun berjanji, "Aku akan tetap menerangi alam semesta meski manusia sering memarahiku." Nah, di sini kita belajar tentang arti bersyukur ya, Kak, karena masih diberi atau masih diberi cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini fungsinya sangat banyak. Ya, seperti yang kita sudah pelajari di materi sebelumnya, tugas-tugas matahari dan juga manfaat dari matahari, yaitu sumber cahaya dan juga sumber energi cahaya dan juga sumber energi panas. Nah, di sini ada pertanyaan di Ayo Jawab, bagaimana keadaan alam semesta ketika pertama kali diciptakan? Nah, kalian bisa baca di sini 1 sampai 5, nanti kalian isi jawabannya ada di paragraf matahari yang setia. Oke, next, lanjut. Di halaman selanjutnya, di sini dalam sebuah cerita terdapat beberapa unsur pembentuk cerita. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut. Tema yang merupakan ide yang menjadi patokan pengembang cerita. Tema, misalkan kalian ingin membuat cerita pendek. Temanya apa? Temanya tentang persahabatan, mungkin tentang kehidupan sehari-hari dan yang lain-lain ya. Jadi kalian jika ingin membuat cerita pendek, tentukan temanya terlebih dahulu. Cerita apa yang ingin kalian tulis atau ceritakan. Nah, yang kedua itu alur yang merupakan jalan cerita berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun secara teratur yang saling berkaitan. Misalkan alurnya itu adalah jalan cerita, mulai dari misalkan kalian ingin menceritakan tentang persahabatan, alurnya mulai dari persahabatan itu apa hingga saat ini seperti apa, itu adalah alur jalan ceritanya ya. Yang ketiga adalah tokoh atau pelaku. Tokohnya siapa? Misalkan sahabat itu mempunyai tiga orang. Ada 3 orang. Tokohnya misalkan Tony, Tini, and Tono. Nah, misalkan itu adalah tokoh ya, atau orang yang diceritakan dalam cerita tersebut. Yang keempat itu ada latar, yang merupakan tempat, waktu, suasana dalam cerita. Latar itu merupakan tempat, misalkan tempatnya di mana, di sekolah, rumah, atau taman, dan lain-lain. Waktunya kapan? Waktunya saat pagi, malam, siang, sore. Itu adalah latar waktu. Suasananya gimana? Sedihkah? Atau misalkan senangkah? Atau misalkan apa? Itu adalah suasana dalam cerita ya. Bisa menyenangkan, sedih, senang, dan lain-lain. Nah, terakhir ada amanat yang merupakan pesan yang ingin disampaikan. Amanat ini adalah moral value ya. Amanat ini biasanya terdapat di akhir cerita, yaitu kesimpulan atau pesan-pesan dari cerita tersebut ya. Oke. Lanjut di halaman 17. Oke, di halaman 17 kalian mendapat kosakata nih, daftar kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Nanti bisa kalian baca sendiri. Lanjut ke ayo beraktivitas. Beri tanda centang untuk kalimat yang berisi informasi tentang cuaca. Beri tanda silang untuk kalimat yang tidak berisi informasi tentang cuaca. Jadi kalian beri tanda
centang untuk yang benar, untuk statement yang benar, dan beri tanda silang kepada statement yang salah. Misalkan cahaya matahari menyebabkan suhu udara naik, berarti centang, benar kan? Suhu cahaya naik itu maksudnya adalah semakin panas, oke? Dan yang suasana hati yang ceria tampak indah seperti matahari terbit di pagi hari. Ya, centang. Lanjut yang ketiga, biasanya sebelum hujan udara akan terasa panas, benar atau enggak? Iya, bisa di cross atau salah. Yang keempat, awan berbentuk serat menandakan cuaca akan cerah sepanjang hari. Dan yang terakhir, Arga kesal karena hujan tidak kunjung reda, benar atau enggak? Oke, nanti kalian bisa kerjakan masing-masing di halaman 17 di Ayo Beraktivitas. Sekarang lanjut ke halaman selanjutnya. Lanjut di sini kita ada di Ayo Belajar di halaman 18. Saat siang hari terasa panas, kita ingin memakan makanan yang menyegarkan. Sepotong buah semangka tentu akan terasa nikmat. Perhatikan buah semangka pada gambar di bawah ini. Coba kita perhatikan, ini adalah satu semangka. Dan ini ada berapa potong, Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potong semangka, yang tadinya satu semangka dipotong menjadi 8. Sebuah semangka dipotong menjadi 8. Bila semangka dibagikan kepada seorang anak, maka setiap anak akan memperoleh 2 dari 8 potong semangka. Hal ini sama dengan setiap anak mendapatkan 2/8 bagian buah semangka. Nah, di sini ada pembagian ya, Kak. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi masing-masing anak 4 orang mendapatkan 2 semangka. Nah, di sini tuliskanlah bagian pecahan yang untuk setiap bagian dari gambar-gambar berikut. Misalkan nih 1/2. Nah, di sini kalian sudah diberi contoh di nomor 1, misalkan 1/2. Kok 1/2, Miss? Iya, satunya itu dari 1 balok ini. Ya, ini 1. 2-nya dari mana, Miss? Dibagi 2. 1, 2. Jadinya 1/2 atau setengah. Coba kita lihat nomor 2. Nomor 2. Ini seberapa segitiga? Segitiganya ini ada 1. Dibagi berapa bagian? 1, 2, 3. Berarti 1/3, 1/3, 1/3. Nah, kalian boleh kerjakan masing-masing di nomor 3 dan 4. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 19. Nah, di sini di halaman 19. Nah, di sini di halaman 19 juga kalian sama. Ya, nanti kalian kerjakan sampai nomor 10. Oke, lanjut lagi ke halaman 20. Lanjut di halaman 22, di sini kalian bisa membaca percakapan antara Ibu Guru Cika, Ado, Siska, Panji, dan Sasa tentang penjelasan cuaca. Nanti kalian bisa bacakan sendiri. Lanjut ke halaman selanjutnya yaitu 23. Di halaman 23 di sini kelompok peralatan yang diperlukan saat cuaca panas dan saat cuaca hujan. Nanti kalian cuaca cerah atau panas nanti kalian pakai apa? Tulis di sini atau digambar boleh. Kalau misalkan kalian tidak ingin menggambar, boleh ditulis masing-masing. Cuaca hujan seperti apa, cerah menggunakan apa. Oke. Nanti lanjut lagi di halaman selanjutnya 24. Nah, di halaman 24 kalian boleh mengerjakan yang Ayo lakukan yang ini, Kak. Misalkan nih kalian baca pertanyaan di sini. Persamaan kata lebat, cari 2. Mendatar. Mendatar berarti ke samping ya, Kak, nih 2 mendatar. Lebat itu persamaan katanya apa, Kak? Deras, misalkan DERAS, deras. Lanjut lagi, kebalikan kata panas, 4 mendatar. Misalkan sejuk atau dingin. Oke, nanti kalian tulis di sini. Oke, lanjut lagi ke halaman selanjutnya, halaman 25. Di halaman 25 kalian bisa baca di Ayo Belajar. Pelangi tampak indah di langit setelah hujan. Pelangi tersusun dan beberapa warna, dan kita mengenal warna-warna itu sebagai merah, jingga, oranye, kunyit, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, di sini ada perbedaan ya, Kak. Tentang perbedaan kita belajar tentang perbedaan berbeda-beda suku nih, Kak. Beraneka suku bangsa di Indonesia sangat mempesona seperti keindahan pelangi. Jadi pelangi itu hanya perumpamaan ya. Berbeda-beda itu tetap satu jua, itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika nih, Kak. Diabadikan di dalam semboyan bangsa yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika.
Dengan semboyan tersebut, bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dan juga bulat. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus hidup rukun dengan perbedaan, walaupun bersebelahan atau bersanding dengan perbedaan, karena perbedaan itu yang menyatukan kita. Beraneka ragam yang membuat kita satu dan saling menghargai. Oke, lanjut lagi ke halaman selanjutnya, halaman 26. Untuk di halaman 26 di sini ada ayo berlatih dan bagaimana sikapmu, kalian bisa isi sendiri atau isi masing-masing untuk latihan kalian di rumah. Oke, sampai sini aja perjumpaan kita untuk tematik kali ini, materi tematik kali ini. Nah, di halaman 26 ini kalian bisa isi masing-masing. Oke, terima kasih semua untuk perhatiannya. Jadi, sampai jumpa besok. Bye, see you later.